saya lahir di sini, orang tua saya lahir di sini, kakek saya lahir di sini. Saya ada generasi keempat. Jadi waktu itu karena kita kaum minoritas, bukan kita tidak diakui sebagai WNI, tapi ada aturan bahwa sebagai warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, kita harus punya satu buku yang namanya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi setiap anak yang sudah 17 tahun itu harus pisah dari orang tuanya. Jadi waktu itu karena memang persiapan saya waktu itu ya selain membuat paspor, waktu itu saya juga sudah mulai rencana untuk menikah dengan Alan. Otomatis kan saya harus punya surat-surat sendiri. Pada saat saya ditanya, mungkin waktu awal-awal saya tidak tahu kalau itu ada. Jadi biasanya orang tua yang mengurus, membantu. Tapi pada saat saya mau menikah, orang tua saya mengatakan SBKRI kamu belum keluar, Susi. Oh, kok bisa? Iya, karena kita sebagai kaum minoritas, tentunya SBKRI itu sangat penting sekali sebagai dokumen kami untuk kepentingan apapun. Justru itu saya juga tidak mengerti ya. Jadi saya merasa waktu Barcelona ataupun pas pertandingan saya melihat bahwa saya adalah orang Indonesia. Di belakang saya cuma Indonesia, tidak ada tulisan SBKRI. Jadi pada saat pengurusan itu begitu saya ditanya SBKRI ya. Setelah orang tua saya menjelaskan itu, saya baru mengerti bahwa SBKRI itu sangat penting untuk warga keturunan Tionghoa. Sedangkan saya setiap pertandingan ataupun ke luar negeri tidak pernah ada perbedaan apakah saya itu Indonesia keturunan Tionghoa atau teman saya yang dari suku Batak, dari suku mungkin dari suku Jawa, apa tidak ada perbedaan. Kita tahu kita adalah Indonesia gitu. Jadi pada saat ada pertanyaan kita mau olimpiade, ini saya ngurusin paspor belum selesai loh. Kenapa belum selesai? Tersangkut SBKRI saya juga belum keluar. Nah disitulah mungkin baru terbuka gitu. Dan ternyata bukan saya saja, banyak juga teman-teman waktu itu mungkin dari zamannya Ibu Ivana sama seperti itu juga, lalu Hendrawan, semua rata-rata teman-teman banyak juga yang mengalami apa yang memang saya rasakan seperti itu. Mungkin karena jarang diangkat, akhirnya kan orang juga tidak tahu seperti apa sih prosedur maupun sulitnya kita pada saat pengurusan administrasi dalam beberapa hal. Setelah diangkat di media, itu cukup ampuh sekali ya, dalam hitungan mungkin kita 7 tahun yang istilahnya prosedur resmi, susahnya minta ampun, tapi begitu diangkat media itu dalam hitungan mungkin bulan ya, 1 bulan 2 bulan langsung keluar. Mungkin kalau bercerita tentang 98 itu adalah momen ya, bahwa ada satu di mana pasti setiap perjalanan seseorang itu, baik atlet maupun siapapun, itu pernah ada cerita baik senang dan sedih ya. Di situ kalau dibilang sedih, kita juga cukup sedih karena pada saat kita berangkat Indonesia saat itu aman, tidak ada masalah. Bahkan waktu itu saya berangkat dilepas oleh Bapak Presiden Soeharto. Pada saat di Hong Kong kita bermain seperti biasa, tapi ternyata beberapa hari pada saat di Hong Kong saya mendengar bahwa terjadi kerusuhan. Indonesia sepertinya rusuh ya di mana-mana, dan salah satunya yang menjadi sasarannya itu adalah kami dari keturunan Tionghoa ya, yang menjadi sasaran baik pembakaran, yang waktu itu ada pemerkosaan, lalu ada pembunuhan ya, lalu juga perampokan ya, seperti itu. Kita cukup panik di sana. Jadi waktu pas kita bertanding, betul-betul waktu itu kita cukup panik. Kenapa? Ya pasti kan keselamatan keluarga kita yang ada di Indonesia itu yang menjadi pemikiran kita. Sedangkan kita pun mendapat tugas untuk menyelesaikan tugas negara, yaitu bertanding membawa Indonesia untuk bisa mempertahankan Piala Thomas dan Piala Uber di Hong Kong. Jadi ya pokoknya gantian kita telepon. Jadi waktu itu juga saya juga gimana Pak? Waktu itu Papa tidak cerita yang sebenarnya. Enggak apa-apa, kamu fokus aja. Padahal cerita yang sebenarnya katanya waktu itu tuh rumah saya ya sudah dilempar itulah kaca ya, pecah gitu, batu-batu udah dilempar dan menjadi salah satu sasaran gitu. Dan waktu itu pun kayak Chandra, waktu itu ada Chandra Wijaya, aduh udah dekat rumah nih gimana. Jadi pada saat di ruangan itu betul-betul kita tuh kayak panik sendiri gitu, tapi kita juga nggak bisa bantu apa-apa. Jadi kita waktu itu meyakinkan diri bersatu dengan teman-teman yang lain ya, untuk terus maju,
untuk terus tampil dan untuk bisa mempertahankan Indonesia, untuk bertanding sebagai sebagai prajurit perang yang memang sudah ditugaskan oleh negara untuk bertanding di Thomas Uber Cup di Hong Kong. Jadi waktu itu memang sempat waktu pas kerusuhan saya ditanya oleh salah satu wartawan, kenapa nggak minta suaka? Memang kalau kamu minta suaka, negara siap manapun pasti akan gampang memberikan suaka karena secara prestasi saya punya gitu. Saya hanya menjawab bahwa saya lahir di Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran saya. Keluarga saya ada di sana semua. Baik buruk itu negara saya. Dalam situasi seperti ini saya tidak tahu. Politik itu adalah, saya bukan orang politik. Baik buruk itu negara saya. Karena saya orang Indonesia. Sudah tugas dan kewajiban saya tetap mencintai Indonesia. Apapun baik jeleknya itu negara saya. Dan saya akan tetap kembali ke Indonesia.